Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rabida Abbas dari kelas 3B, Prodi PGSD STKIP Andik Matapang Pangkep. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Upaya Menjaga Konsentrasi Mahasiswa Selama Perkuliahan Daring. Yang pertama bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. 1. Konsentrasi belajar adalah perilaku yang mengarah pada upaya untuk memusatkan perhatian atau pikiran serta dapat memahami setiap materi pelajaran. Di saat seseorang telah berkonsentrasi, maka objek yang difokuskan adalah objek yang menjadi target utama konsentrasi, sehingga informasi yang diperoleh hanyalah informasi yang telah dipilih. Pentingnya konsentrasi dapat membuat mahasiswa lebih menguasai materi yang diberikan, sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan suatu proses belajar dan mengajar. 2. Pandemi COVID-19 telah 1 tahun lebih terjadi di Indonesia, berawal dari bulan Maret 2020, kemudian terjadi peningkatan kasus di seluruh wilayah Indonesia. Sampai saat ini, pandemi COVID-19 mengubah aktivitas kehidupan kita. Istilah new normal pun muncul. 3. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konsentrasi seseorang. Di antaranya yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri sendiri sebagai penentu konsentrasi, yang meliputi kondisi fisik, pola makan, sedang tidak memiliki masalah, dan tidak mudah merasa putus asa. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar, yang meliputi keadaan lingkungan, suhu, dan dukungan dari orang-orang terdekat. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran berbasis online atau daring di masa pandemi COVID-19? 2. Bagaimana upaya menjaga konsentrasi mahasiswa selama perkuliahan daring? Dan yang ketiga, apa manfaat jika mahasiswa berkonsentrasi selama perkuliahan daring? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis bagaimana pelaksanaan pembelajaran berbasis online atau daring di masa pandemi COVID-19. 2. Mengidentifikasi bagaimana upaya menjaga konsentrasi mahasiswa selama perkuliahan daring. Dan yang ketiga, mendeskripsikan manfaat jika mahasiswa berkonsentrasi selama perkuliahan daring. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat yang pertama, manfaat bagi mahasiswa, yaitu mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara agar konsentrasi tetap terjaga selama perkuliahan daring. Kedua, manfaat untuk peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperoleh manfaat dengan menambah informasi dan referensi mengenai penelitian serupa, untuk kemudian dapat mengambil hal-hal positif dari penelitian ini dan memperbaiki segala kekurangan-kekurangannya pada penelitian selanjutnya nanti. Selanjutnya, bab 2. Kajian pustaka. 1. Definisi konsentrasi. Konsentrasi belajar adalah memusatkan perhatian dan pikiran hanya pada suatu pembelajaran. Konsentrasi dalam belajar merupakan hal yang sangat penting yang dapat mempengaruhi hasil belajar, baik di sekolah maupun di rumah. 2. Pentingnya konsentrasi belajar. Konsentrasi sangat diperlukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dengan konsentrasi yang memadai, kadang hasilnya lebih baik dibandingkan dengan belajar dalam waktu yang lama namun kurang didukung konsentrasi yang memadai. 3. Definisi pembelajaran. Pembelajaran daring merupakan sebuah cara terbaru dengan bentuk pembelajaran yang dilakukan secara konvensional dan memanfaatkan
berbagai perangkat elektronik sebagai media pembelajaran serta ditunjang oleh akses jaringan internet. 4. Fungsi pembelajaran daring. 1. Suplemen atau tambahan. Dikatakan berfungsi sebagai suplemen atau tambahan, artinya dalam hal apakah akan memanfaatkan materi pelajaran elektronik atau tidak, peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih. 2. Komplemen atau pelengkap. Dikatakan berfungsi sebagai komplemen atau pelengkap ketika materi pembelajaran elektronik dirancang untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima peserta didik di dalam kelas. 3. Pengganti atau substitusi. Perguruan tinggi di negara maju telah melakukan inovasi model pembelajaran kepada para siswanya, di mana hal ini bertujuan agar para siswa dapat secara fleksibel menyesuaikan kegiatan perkuliahannya sesuai dengan waktu dan aktivitas lain. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengetahui interaksi sosial, misalnya dengan observasi dan wawancara, sehingga menghasilkan data yang lebih lengkap. 2. Sumber data. 1. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dalam subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Selanjutnya data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. 3. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang berupa analisis isi atau konten analisis. Analisis ini merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu data. 4. Metode pengumpulan data. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih dan dianalisis. Selanjutnya bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian berdasarkan hasil pengamatan tentang bagaimana upaya menjaga konsentrasi mahasiswa selama perkuliahan daring, didapatkan hasil sebagai berikut. Seperti yang bisa kita lihat di grafik 1, yaitu lamanya waktu konsentrasi saat pembelajaran daring. Grafik 1 menjelaskan lamanya konsentrasi mahasiswa selama pembelajaran daring paling lama 2-3 jam saja, atau sekitar 36% mahasiswa, sedangkan 31% mahasiswa hanya dapat berkonsentrasi selama 1-2 jam saja. Sebanyak 18% mahasiswa dapat berkonsentrasi lebih lama, yaitu 3-4 jam. Bahkan 9% mahasiswa menyatakan dapat berkonsentrasi selama 4-6 jam. Selama belajar secara daring lainnya menyatakan hanya dapat berkonsentrasi selama 30 menit, bahkan kurang dari 30 menit. Selanjutnya di grafik 2, yaitu penyerapan materi selama perkuliahan daring. Grafik 2 menjabarkan pertanyaan apakah penyerapan ilmu selama daring berlangsung dengan baik. Terdapat 40% mahasiswa yang menjawab cukup karena materinya dapat didownload sendiri di internet, sedangkan 27% mahasiswa merasakan penyerapan materi berlangsung dengan baik karena dosen mengajar dengan baik. Lalu 25% mahasiswa menyatakan kurang dapat menyerap pelajaran karena dosen tidak mengajar secara tatap muka. Sebanyak 4,5% mahasiswa menjawab penyerapannya sangat baik karena dosen mengajar secara langsung ke pokok materinya. Selanjutnya, pembahasan. 1. Pelaksanaan pembelajaran daring di masa pandemi. Sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran
sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, aplikasi Zoom, ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan meskipun di tempat yang berbeda. 2. Upaya menjaga konsentrasi mahasiswa selama perkuliahan daring. 1. Mengawali hari dengan sarapan pagi. Yang kedua, memperhatikan kondisi yang ada di sekelilingnya. Yang ketiga, menghindari kuliah sambil rebahan. Dan yang keempat, luangkan waktu untuk refreshing. Yang ketiga, manfaat berkonsentrasi selama perkuliahan daring. 1. Kemampuan mengontrol pikiran. 2. Meningkatkan percaya diri. 3. Meningkatkan daya ingat. Dan yang keempat, meningkatkan fokus. Selanjutnya, bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu, belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui atau keinginan untuk merubah sesuatu kebiasaan yang belum maju ke arah yang lebih maju. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi belajar, yaitu faktor eksternal dan faktor internal yang mengakibatkan penurunan kualitas belajar secara daring serta dapat mengganggu konsentrasi belajar. Oleh karena itu, agar konsentrasi kita tetap terjaga, maka tanamkan mindset dalam diri kita bahwa belajar dengan sistem daring tidak sama dengan libur, melainkan tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya, hanya saja berada di tempat, sistem, dan suasana yang berbeda. Memang diperlukan waktu dan usaha untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada, tetapi apabila kita berkemauan, maka semua itu akan lebih mudah diterapkan. Lalu, agar aktivitas di rumah tetap terorganisir dengan baik, buatlah jadwal aktivitas sehari-hari dan juga reminder untuk deadline tugas agar tidak terlupa. Dengan begitu, kita jadi tahu kapan waktu untuk kegiatan perkuliahan dan kapan waktu untuk aktivitas yang lainnya. Selanjutnya, saran. Sebagai seorang pengajar dan tenaga pendidik, hendaknya harus mengetahui bagaimana keadaan mahasiswanya ketika proses belajar mengajar daring berlangsung dan bagaimana atmosfer ketika proses belajar mengajar berlangsung, karena mahasiswa seringkali merasa bosan di tengah-tengah pelajaran ketika dosen menyampaikan materi pelajaran. Sudah pasti, dosen harus memiliki pengetahuan bagaimana cara untuk mengatasi kasus seperti itu. Ketika mahasiswa bosan dalam mengikuti pelajaran, itu merupakan salah satu ciri bahwa mahasiswa telah kehilangan konsentrasi belajarnya. Maka dari itu, dosen sebaiknya melakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan konsentrasi mahasiswanya agar mahasiswa dapat mengikuti pelajaran dengan fokus dan mahasiswa bisa dengan mudah menangkap materi yang diberikan oleh dosen. Mungkin itulah paparan materi karya ilmiah dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.